بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan tahsin kita pada surah Ad-Duha ayat ke-9. Pagi ini kita mulai ayat ke-10 biiznillah taala. Silakan dibuka surah Ad-Duha. Baik, kita baca dari ayat pertama, mengulang yang telah kita baca kemarin sampai ayat ke-9. Saya baca, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى agak dipanjangkan sedikit. Dhalla berapa harakat? 6 ya, 6 harakat hukumnya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kita ulang. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر طيب kita lanjutkan ayat ke-10. وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر طيب. وأما di sini wawu dimajukan, penahanan mim harus tipis ya, tarqiq. Amma bukan wa tipiskan ya.
Di huruf mim keluar dari syafatan, bibir atas dan bawah saling bersentuhan. Kemudian wa ammas saila, tahan sin tipis, wa ammas mas ya, keluar dari ujung lidah bertemu dengan bagian ujung gigi seri bawah. Bagian ujung ini gigi seri kita yang bawah, bagian ujungnya. Ujung lidah bertemu dengan itu, maka keluar huruf sin salah satunya. Kemudian wa ammas saila, ada hukum apa? Mad wajib muttasil, dibaca 4 atau 5 harakat saja. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 5, tidak boleh kurang dari 4 harakat. Bagaimana kita untuk mengetahui kadar panjang 4 atau 5 harakat? Memang apa namanya? Kalau kita belajar dulu kan bisa pakai hitungan biasanya, wa ammas dihitung. Cuma tapi setelah kami belajar di Wadi itu dilarang sama syekhnya karena itu tidak pas. Ya, jadi tergantung dengan bacaan. Jadi bacaan Al-Quran itu terbagi menjadi 3 tingkatan, ritme kecepatannya itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan bacaan tahqiq namanya. Tahqiq. Ini bacaan tahqiq apa? Ya, bacaan seperti kita ini, bacaan di ta'lim, bacaan di saat kita bertalaqi kepada seorang syekh. Harus lambat bacanya sesuai dengan tajwid. Ya. Makanya kalau setoran sanad itu harus lambat. Ya. Misalkan saya baca Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil, itu dibaca di Al-Fatihah sampai An-Nas seperti itu. Bukan berapa hari, berbulan-bulan. Karena sekali setoran biasanya ya kadang 1 halaman. Itu 1 halaman bisa 1 jam, belum yang dikoreksi-koreksinya. Makanya di saat pengambilan sanad itu betul-betul kita menyatukan antara tajwid dengan kekuatan hafalan. Dengan kekuatan hafalan. Mungkin kalau awal Al-Baqarah mudah saja. Nanti kalau sudah masuk tengah-tengah, Masya Allah, itu butuh terus maksimalkan persiapannya. Itu namanya bacaan tahqiq. Dan itu berbeda. Ya, memang tidak semua syekh seperti itu. Cuma jalur kami di Wadi itu termasuk mutasyaddid. Ya, ketat sekali. Bahkan ada kawan itu sudah sampai juz 27 kalau tidak salah, kabur. Kalau sudah tidak tahan lagi dengan ocehan syekhnya, dimarahi terus. Sering salah juga, tapi sudah 27 juz, sudah sampai juz 27. Artinya 3 juz lagi dia sudah selesai dapat sanad, cuma dia sudah tidak tahan, pergi dia. Orang Padang. Ya. Masya Allah ya. Jadi seperti itu namanya bacaan tahqiq. Jadi harus lambat. Bahkan bernada terlalu apa namanya? Berlenggak-lenggak itu tidak boleh. Kita baca walladzina yu'minuna bima, itu diusir semestinya Allah, pergi gitu. Tidak boleh. Jadi harus datar. Yu'minuna bima unzil waladdallin, tidak boleh sudah. Itu menambah mat kita Syekh. Itu menambah matnya lebih dari 1. 1, 2, 3 kata Syekh. Tak boleh, harus datar. Itu namanya bacaan tahqiq. Jadi tak boleh kita baca dalam ta'lim, dalam talaqi, setoran sanad dengan syekh. Ya, ini makanya kemudian tahqiq, ini bacaan tahqiq ada tingkatan kedua namanya tadwir. Tadwir itu dia tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat seperti halnya tahqiq. Biasa dipakai di saat imam. Lah kalau imam beda lagi karena di situ bukan maqamut ta'lim, kalau kita share di situ maqam khusyuk. Ya, intinya khusyuk jamaah. Dan tidak bisa dibayangkan kalau kita jadi imam pakai bacaan tahqiq. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu 1 juz kalau salat tarawih selesai jam berapa itu? Lama itu. Jadi kalau tadwir bacaan imam dia agak cepat ya. Walaili. Jadi agak cepat sedikit. Jadi tidak selambat dengan tahqiq. Pertengahan. Wa qad khaba man dassaha. Kalau di sini boleh bernada. Boleh saja. Tapi ada juga santri-santri di Wadi itu yang agak ekstrim kalau menurut saya itu waktu jadi imam bacanya tahqiq.
Masya Allah. Waktu jadi imam bacanya tahqiq lama sekali. Al-Fatihah saja lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu waktu jadi imam seperti itu. Ya. Kemudian ada juga namanya bacaan hadr. Hadr itu dia cepat bacanya. Biasa dipakai di saat murojaah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahr. Jadi agak cepat bacanya. Karena tidak mungkin kalau kita murojaah harian, yang mana kalau penghafal Al-Quran itu kan minimal sebenarnya 10% dari hafalan. Bukan hanya penghafal Quran. Orang yang memiliki hafalan Al-Quran, murojaah harian itu minimal 10% dari hafalan kita. 30 juz, 10%-nya berarti 3 juz. Itu minimal. Jadi setiap 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam. 20 juz sehari 2 juz. 10 juz sehari 1 juz. Juz 30 sehari 1 lembar. 1 juz. Ya, 1 juz. Jadi harus ada target seperti itu. Maka bacaannya hadar, Ustaz. Bacaannya hadar. Kalau bacaan tahqiq terlalu lama, tajwid pun juga terlalu lama, maka bacaannya hadar, agak cepat. Cuma tidak boleh meninggalkan hukum-hukum tajwid di situ. Ya, jadi harus sesuai dengan tajwid. Nah, maka kita lihat sini wa ammas sa'ila, berbeda waktu kita baca tahqiq tajwid dengan hadar. As-sa'ila mungkin yang tahqiq agak lama, tajwid agak cepat sedikit, hadar lebih cepat lagi. Sesuai dengan kadar kecepatan bacaan, ya. Seperti itu. Baik, kita baca. Yang keempat apa? 3 saja. Oh, 3 ya. Iya. Itu kalau Syekh Diwadi itu mengharamkan itu. Cuma kalau saya pribadi sebenarnya suka-suka saja, saya suka dengar kayak gitu. Ya karena habis saya dulu juga qori, Ustaz. Memang kalau dilihat dia beberapa qori itu konsisten. Kalau dia baca mungkin mat tabi'inya lebih dari 2 harakat. Cuma dia konsisten terus seperti itu, bacanya panjang seperti itu. Cuma kadang yang bikin dilarang oleh para masyayikh itu karena dia berlebihan dan nada-nadanya itu diambil dari musik. Jadi maqamat itu kan nada dari musik awalnya, aslinya. Itu yang tidak diperbolehkan. Cuma tapi saya rasa untuk belajar seperti itu bagus-bagus saja. Seperti Hijaz, Ros, Dahawan, Jiharka dan sebagainya itu bagus-bagus saja. Cuma yang kodek seperti itu kalau di wadi itu dilarang karena kadang berlebihan sehingga karena kalau ngaji biasanya merah kepalanya, teriak-teriak, ya, goyang-goyang. Itu yang tidak boleh, ya. Berlebih-lebihan katanya begitu. Jadi ya itu beda syekh ya. Cuma kalau kami pribadi memang kalau dengarnya suka-suka saja, yang tajwidnya bagus, yang itunya. Kadang orang Indonesia kadang tidak pas, orang Indonesia kadang berlebihan. Cuma kalau kita lihat korek yang di luar sana, di Arab khususnya, itu cenderung lebih bagus. Ya. Seperti itu. Baik, kita baca, kita lanjutkan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas tanhar di sini jelaskan nunnya. Tanhar ha tipis, ra tebal. Tanharu haru. Karena ra sukun sebelumnya fathah. Kita baca fala tanharu. Fala tanhar. Baik. Silakan dibaca. Ustaz Gagah ada kan minta baca katanya Ustaz Gagah. Oh iya ada. Pas yang gampang mau. Fadhal. Langsung masuk ke sin. Wa ammas sa'il. Tanhar, jelaskan. Tanhar. Diulang wa ammas sa'il. Enggak, bagaimana? Ya. Tahan mimnya, kemudian sin juga wa masaila. Katanya semangat ini Ustaz Gagah ini. Ayo dilanjutkan Ustaz Gagah. Wa masaila. Ya, tanhar lebih jelas lagi, jangan didengungkan dikit.
Baik, Masya Allah. Ya, seharusnya Ustaz Gaga di depan tadi. Seharusnya. Oh, ke belakang. Baik. Kita lanjutkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati. Di situ ada huruf ain. Jelaskan ain keluar dari wasatul halqi, tengah tenggorokan. Kita baca bi ni'mati. Ya, dari tenggorokan bukan dari hidung. Biasa banyak baca dari hidung ya, bi ni'mati full di tenggorokan. Kemudian rabbika ra tebalkan, fahaddits fa ha tipis, haddi, kemudian ada huruf dal bertasydid, tahan dalnya, fahaddi. Terakhir ada sa berharakat sukun. Sa keluar dari mana? Sama seperti huruf zal dan dha. Wadh-dha waz-zal wa sa lil ulya min tarafayhima. Ya, huruf dha, zal dan sa keluar dari ujung lidah bertemu dengan bagian ujung gigi sari atas. Keluarkan sedikit lidahnya. Ya, coba kita baca sa. Kadang biasa sampai keluar gelembung di pipi itu udah pas. Fa enggak ya. Sa, si, su, as, fahaddis. Dia harus halus, enggak boleh fahaddis. Ini enggak halus ini ya. Fahaddis, dis ya, harus halus pengucapan, sa sukun di sini. Kita baca fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik, silakan dibaca. Ustaz Yakin, silakan Ustaz Yakin. Wa amma. Seperti orang senyum penahanannya. Masa senyum antum begitu? Wa amma. Seperti itu. Wa amma bi ni'mati. Bukan benar bi ni'mati. Nun kasr. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lah, haknya dosa jadi ain juga. Faha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan surah Ad-Duha. Besok kita lanjutkan surah Asy-Syarh biidznillah taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.